Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Hairunisa, NIM 190110068 dari kelas 19D Ilmu Keperawatan. Jadi di video kali ini saya akan memberikan penyuluhan kesehatan terkait bagaimana cara kita mencegah terjadinya infeksi nosokomial. Jadi apa sih itu infeksi nosokomial? Jadi infeksi nosokomial itu adalah infeksi yang didapatkan pasien saat pasien dirawat di rumah sakit dan dengan ditemukannya tanda-tanda klinis pada pasien, dan biasanya ini timbul setidaknya 3 kali 24 jam setelah pasien masuk rumah sakit, dan ini biasanya membuat masa perawatan pasien itu lebih lama. Rantai penularan infeksi nosokomial ini perlu kita ketahui supaya kita dapat melakukan pencegahan dan juga pengendalian terkait infeksi ini. Kalau mata rantainya itu bisa kita hilangkan, maka infeksi nosokomial ini bisa kita cegah. Yang selanjutnya adalah komponen yang bisa menyebabkan infeksi nosokomial. Jadi yang pertama itu ada agen infeksi atau infection agent, adalah mikroorganisme yang dapat menyebabkan infeksi. Yang kedua itu ada reservoir, adalah tempat di mana agen infeksi itu dapat tumbuh, hidup, dan berkembang biak dan siap ditularkan ke orang lain. Yang selanjutnya adalah pintu keluar. Pintu keluar ini maksudnya adalah jalan dari mana infeksi meninggalkan reservoirnya. Yang selanjutnya ada cara penularannya atau transmisi, adalah cara penularan mikroorganisme dari reservoir ke pejamu atau hostnya. Kalau untuk transmisi ini ada banyak sekali transmisi. Jadi untuk transmisi ini ada beberapa, yaitu yang pertama ada transmisi langsung. Jadi transmisi langsung ini adalah penularan langsung oleh mikroba patogen ke pintu masuk yang sesuai dari pejamu, seperti saat kita menyentuh tubuh pasien. Yang selanjutnya ada kedua, transmisi tidak langsung. Kalau transmisi tidak langsung itu yaitu penularan mikroba patogen yang memerlukan adanya media perantara seperti jarum, lalu peralatan instrumen, dan juga tangan-tangan yang terkontaminasi tidak cuci tangan. Yang selanjutnya ada percikan atau droplet transmission, yaitu penularan mikroorganisme melalui bersin, batu, berbicara, dan saat melakukan tindakan-tindakan khusus. Yang selanjutnya keempat yaitu airborne transmisi, yaitu melalui udara. Jadi transmisi menjadi ketika menghirup udara yang mengandung mikroorganisme patogen. Yang selanjutnya adalah foodborne atau makanan. Jadi transmisi mikroorganisme yang ditularkan melalui makanan. Yang selanjutnya adalah bloodborne atau melalui darah, yaitu infeksi dapat berasal dari HIV, hepatitis B, dan C melalui jarum suntik yang terkontaminasi. Yang ketujuh ada pintu masuk. Jadi pintu masuk ini adalah tempat di mana agen infeksi memasuki pejamu, bisa melalui saluran pernafasan, pencernaan, saluran kemih dan kelamin, selaput lendir, serta kulit yang tidak utuh. 8. Pejamu atau host adalah orang yang tidak memiliki daya tahan tubuh yang cukup untuk melawan agen infeksi serta mencegah terjadinya infeksi atau penyakit.
Klasifikasi infeksi nosokomial. Klasifikasi infeksi nosokomial berdasarkan tempatnya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada infeksi silang. Jadi infeksi silang yang didapatkan dari orang lain atau penderita lain yang dirawat di rumah sakit, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang selanjutnya kedua adalah infeksi lingkungan. Jadi infeksi lingkungan ini adalah keadaan lingkungan yang selalu dituduh sebagai penyebab infeksi nosokomial. Yang ketiga adalah infeksi sendiri, yaitu infeksi yang paling sering disebabkan oleh kuman yang terdapat pada penderita itu sendiri. Lalu bagaimana cara kita untuk mencegah terjadinya infeksi nosokomial ini? Yang pertama ada aseptik, yaitu tindakan yang dilakukan untuk mencegah masuknya mikroorganisme ke dalam tubuh yang kemungkinan besar dapat mengakibatkan infeksi. Yang kedua antiseptik, yaitu upaya pencegahan infeksi dengan cara membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme pada kulit dan jaringan tubuh lainnya. Yang ketiga adalah dekontaminasi, yaitu tindakan yang dilakukan agar benda mati dapat ditangani oleh petugas kesehatan secara aman, terutama petugas pembersih medis sebelum pencucian dilakukan. Contohnya seperti meja pemeriksaan, alat-alat kesehatan, dan sarung tangan yang terkontaminasi oleh darah atau cairan tubuh di saat prosedur bedah atau tindakan pembedahan. Yang keempat ada pencucian, yaitu tindakan menghilangkan semua kotoran yang kasat mata seperti darah, cairan tubuh, atau setiap benda asing seperti debu dengan sabun atau deterjen, air, dan sikat. Yang kelima ada sterilisasi, yaitu tindakan menghilangkan semua mikroorganisme, bakteri, jamur, parasit, dan virus termasuk bakteri endospora dari benda mati. Yang selanjutnya keenam ada disinfeksi, yaitu tindakan menghilangkan sebagian besar mikroorganisme penyebab penyakit dari benda mati. Pemakaian alat pelindung diri
atau APD adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja. Jadi alat pelindung diri ini merupakan salah satu juga peralatan yang digunakan oleh tenaga kesehatan untuk mencegah terjadinya infeksi nosokomial dan melindungi pasien dari kemungkinan terjadinya infeksi, dimulai dari pasien itu masuk, mendapatkan asuhan keperawatan dan tindakan-tindakan medis lainnya hingga pasien itu pulang. Memutus mata rantai infeksi ini, maka pasien dan tenaga kesehatan harus bekerja sama. Tenaga kesehatannya bisa memberitahu kepada pasiennya ini, kita bisa melakukan penyuluhan kepada pasiennya ini. Apa sih itu tentang infeksi nosokomial itu apa? Bagaimana sih cara pencegahannya? Seperti hal yang sederhana saja, bagaimana sih cara cuci tangan yang benar itu? Bagaimana sih cara memakai masker yang benar itu? Dan untuk tenaga kesehatannya adalah kita menerapkan sesuai dengan SOP, kita memakai APD, kita memakai masker, sarung tangan, kita rajin mencuci tangan sebelum dan sesudah tindakan kepada pasien. Kalau semuanya bisa bekerja sama, maka insya Allah infeksi nosokomial ini bisa berkurang kasusnya. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.